Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, hadirin sekalian, sebagai wujud penghormatan dan untuk mengawali rangkaian secara hikmat, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati,
marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya membacakan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Memohon agar seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, serta kemudahan dalam pelaksanaannya. Doa bersama akan dipimpin oleh Saudara Asmaul. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala guna bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya menuntun doa sesuai dengan ajaran agama Islam dan bagi yang non-muslim diharap untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kami semua kemudahan dalam menjalankan kegiatan ini, yang dimana pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami mohon kepadamu, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, penuh manfaat, serta membawa kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, serta kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami dapatkan pada hari ini. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai cahaya penerang dalam menempuh kehidupan, terutama dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru, serta para pemimpin kami. Berikanlah kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang kepada Bapak Dr. Rudi Margones HMHum selaku pemateri pada kegiatan ini. Juga kepada para pemimpin juga kepada para pemimpin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sehingga mereka senantiasa dapat membimbing, mengarahkan, dan memberi teladan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal kebaikan, sebagai bagian dari ikhtiar kami untuk meningkatkan pengetahuan, integritas, dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan di negeri tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara kita pada hari ini dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum? Belum. Muat enggak kantin kalau saya traktir semua sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya enggak benar itu pepatah yang bilang, awali hari dengan senyum, awali hari dengan sarapan. Iya kan? Iya, enggak ada gunanya cerdas kalau sakit-sakitan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Yang sama kita hormati, muliakan, dan banggakan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan pada Kejaksaan Republik Indonesia dan juga sekaligus penasehat Persatuan Jaksa seluruh Indonesia, Bapak Dr. Rudi Margono SH MHum. Tepuk tangan untuk beliau. Ada yang tahu enggak kenapa beliau hari ini kasih kuliah umum? Nah, wajar karena sebagian besar ini mahasiswa baru. Karena beliau adalah dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Itu. Kalau enggak salah ingat, Pak Jam ini kali kedua Pak Jam ya berikan kuliah umum. Jadi teman-teman sekalian, ini momentum yang luar biasa ya. Yang saya hormati hadir bersama kita juga, ini juga pulang rumah ya. Ibu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Ibu Nur Asia ya, Dr. Nur Asia SHMH ya, senior kita ya. Bahaya Pak Jam kalau saya enggak hormati beliau karena nanti saya enggak bisa pulang kampung Pak Jam. Beliau bertugas di kampung saya. Yang sama saya hormati bersama kita juga hadir Bapak Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pak Ewang ya. Makasih banyak Bapak dan beserta jajaran kejaksaan yang sempat bergabung di kita, para wakil dekan, ya, Kaprodi dan beberapa dosen yang hadir yang sama saya hormati dan muliakan. Juga terkhusus pada saudara moderator ya, Pak Apip. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, kita dituntut untuk senantiasa setiap saat memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena tidak ada yang terjadi pada diri kita apapun itu tanpa izin dan kehendaknya. Tidak terkecuali nikmat sehat, kemampuan dan kesempatan yang diberikan pada kita pada hari ini, sehingga pada hari ini kita bisa bersama di dalam ruangan ini. Baruga Profesor Baharudin Lopa, salah satu ya jaksa agung yang legendaris ya, untuk sebuah niat yang oleh, saya tidak tahu di agama lain, di agama Islam orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang dalam proses jihad. Maka niatkan baik-baik kalau keluar dari rumah bahwa Bismillah, saya berangkat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Apapun yang terjadi pada diri-diri anak-anakku sekalian, kemungkinan terjelek pun, Anda harus meninggal kalau kecelakaan apa dan sebagainya, Anda berada di jalan yang benar. Itu jihad. Dan orang yang jihad katanya itu tidak melalui proses, masuk surga langsung. Ya, tapi jangan bunuh diri. Hari ini, seperti yang saya katakan di awal, adalah bagian dari sejarah dalam perjalanan hidup kita semua. Kita dipertemukan ini bukan sebuah kebetulan. Tadi saya katakan, tidaklah jatuh selembar daun, tidaklah bergeser sebiji pasir tanpa izin dan rencana Tuhan. Ini bukan kebetulan. Anak-anakku sekalian patut berbangga karena Pak Jamwas, saya yakin semua fakultas hukum yang ada di Indonesia ini menginginkan beliau berkunjung ke kampusnya. Dan hari ini untuk kesekian kalinya beliau ada di Fakultas Hukum Unhas. Tepuk tangan untuk itu. Ya. Kalau orang tua kita dulu selalu mengatakan bahwa tidak ada sumur yang pergi cari timba. Kali ini
sumurnya yang datang. Maka anak-anakku sekalian, timbalah sebanyak-banyaknya ilmu, pengetahuan, pengalaman panjang beliau ya dalam meniti karir. Begitu juga dengan pendidikan. Beliau sudah sampai pada puncak gelar akademik tertinggi, yaitu doktor. Ya, banyak hal yang anak-anakku sekalian penting pelajari. Apalagi tema kuliah hari ini sangat menarik. Ya, terkait dengan integritas dalam konteks peran pengawasan pada kejaksaan gitu. Kenapa bangsa kita hari ini bersoal terus? Karena persoalan ini, integritas. Anak-anakku sekalian, ya, apapun profesi di bidang kehidupan apapun anak-anakku sekalian nanti akan bekerja, akan hidup. Integritas itu sesuatu yang tidak bisa ya anak-anakku sekalian abaikan. Nilai diri kita itu sangat ditentukan seperti apa integritas diri kita, karakter kita. Jadi anak-anakku sekalian jangan hanya pintar mengeluh, lalu kemudian berdemonstrasi dan mengatakan kenapa hukum di Republik ini seperti ini. Maka dari awal kita menghadirkan Pak Jaksa Agung muda bidang pengawasan. Beliau akan berbicara tentang integritas. Ya, karena memang bidang tugasnya beliau menjaga integritas aparat penegak hukum khususnya di kejaksaan. Ya, masih ada satu dua yang kemudian karena persoalan integritas lalu mencoreng nama baik institusi. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Ya, kalau integritas anak-anakku sekalian sebagai mahasiswa hukum ya bersoal satu saja itu tsunami bagi kita semua. Ada pepatah yang mengatakan setitik nila merusak susu sebelanga. Ya kan? Makanya jangan suka makan ikan nila karena setitik saja sudah merusak gitu. Ya, ini karena hari Jumat ya. Terima kasih banyak kami haturkan Pak Jamwas. Hampir saya lupa semalam Pak Rektor mengabari saya untuk menyampaikan permohonan maaf karena tadi malam juga jam 7 beliau harus bertolak ke Jakarta karena ada rapat dengan Pak Menteri untuk beberapa program terkait dengan perguruan tinggi yang berbadan hukum termasuk persiapan Unhas sebagai tuan rumah Pekan Ilmiah Nasional. Tahun ini kita menjadi tuan rumah karena tahun lalu kita juara PIMNAS gitu. Ya, piala yang 37 tahun berputar-putar di Jawa saja, UI Gajah Mada, eh, UGM dengan ITB apa semua pada akhirnya keluar dari Pulau Jawa dan langsung ke Hasanuddin. Mudah-mudahan ini adalah awal kebangkitan Unhas dan kemarin di Popnas di Undip Semarang ya medali emas pertama untuk Sulsel itu disumbangkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dari cabang olahraga karate gitu. Ibu bapak dan anak-anakku para mahasiswa yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi saya berharap dengan kuliah umum ini bisa dioptimalkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dari sini mungkin anak-anakku akan terinspirasi ya. Mungkin banyak jaksa yang belum pernah ketemu langsung dengan beliau. Nah, anak-anakku sekalian belum jadi jaksa udah ketemu beliau. Ya, data terakhir itu 2-3 tahun terakhir, alhamdulillah tren peningkatan alumni Fakultas Hukum Unhas itu menjadi jaksa itu semakin meningkat. Bahkan kalau saya tidak salah, tahun lalu itu ya kita masuk dalam
jumlah yang paling besar yang lulus di kejaksaan alumni kita. Tidak salah karena di Fakultas Hukum UNAS ini lahir dua jaksa agung, satu Profesor Baharudin Lopa, kemudian yang kedua itu Pak Andi Galib. Dan banyak pimpinan-pimpinan kejaksaan di level Kejati, Wakajati sampai Kajari itu alumni kita. Kemarin ada dua lagi, satu Aspitsus Papua Kejati Papua dan satu Kajari Pak Jusak. Saya kira itu semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah dan atas nama sekali lagi atas nama Sivitas Akademika Unhas Pak Rektor nitip salam hormat sekaligus penghargaan setinggi-tingginya pada Pak Jamwas yang senantiasa membantu kami dalam membangun bagaimana mahasiswa dan lulusan-lulusan Fakultas Hukum UNAS ini semakin baik, semakin hari ini kita bicara integritas, nanti insya Allah semakin berintegritas sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi pada pengabdiannya terhadap bangsa, negara, dan umat manusia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kuliah umum kita pada hari ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian sambutan sekaligus acara pembukaan kita pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita memasuki inti acara, yaitu kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Afif Muhdi SHMH. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, saya Afif Muhni. Saya akan menjadi moderator jalannya kuliah umum pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa serta membuka dengan pantun. Nanti dibantu dengan cakep saja ya. Kebontang membeli kuas, tak lupa membeli bawang merah dan jagung. Selamat datang Pak Jamwas di kampus merah pencetak calon jaksa agung. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Bapak Dr. Rudi Margono SHM. Yang kami hormati ada Ibu Wakajati, izin Ibu, asisten. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP, para wakil dekan, guru besar, serta dosen, juga adik-adik peserta kuliah umum di Jumat yang penuh berkah pada hari ini. Selamat datang pada kuliah umum dengan judul Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum melalui Sistem Pengawasan Internal Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Rudi Margono SHM Hum, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, serta Penasihat Persatuan Jaksa Indonesia. Tempat tanggal lahir, Magetan 6 Desember 1969, riwayat pendidikan S1 Universitas Brawijaya, S2 Universitas Gajah Mada, S3 Universitas Brawijaya. Riwayat jabatan, izin Bapak ini agak banyak, saya lihat jabatannya Bapak selama menjabat sebagai jaksa, tapi yang paling prestisius ada beberapa. Sebelum menjadi Jaksa Agung Bidang Pengawasan, beliau merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, beliau merupakan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan atau Kabadiklat Kejaksaan Republik Indonesia. Beliau juga sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi di Kepulauan Riau. Beliau juga sempat menjadi wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di Nusa Tenggara Timur, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga
menjabat sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 8 tahun. Hobi dan jabatan saat ini ternyata beliau ini hobi bermain tenis. Beliau juga merupakan Ketua Adiaksa Tenis Club periode 2025-2026. Izin Bapak, kami ada lapangan tenis di depan di Fakultas Hukum. Siapa tahu nanti mau tes-tes jajal boleh juga, Pak. Penghargaan, ada banyak sekali penghargaan yang diperoleh oleh beliau. Akan tetapi ada 2 penghargaan prestisius yang menobatkan beliau sebagai jaksa paling visioner pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2 di antaranya, yang pertama, penghargaan dari Menteri Sosial terkait pemberian akta kelahiran dan KTP bagi anak yatim piatu. Dan yang kedua adalah penghargaan Museum Rekor Indonesia, sertifikasi pendidikan jaksa terbanyak sebanyak 28.000 ASN kejaksaan berhasil disertifikasi. Izin Bapak, ruangan ini muatnya 600 orang Bapak. Tapi kalau 28.000 saya tidak kebayang berapa banyak aula Baharudin Lopa yang harus disediakan. Terus ada juga penghargaan dari Kementerian ATR BPN penanganan mafia tanah, penghargaan dari BPK terkait dengan koordinasi pengungkapan kasus Jiwasraya dan juga Sabri. Jiwasraya itu kasusnya kerugiannya sampai 600 triliun, penghargaan dari Bank DKI. Jadi agak banyak sekali penghargaan yang diterima oleh beliau. Jadi sebelum pemaparan kuliah umum, nantinya sesi kuliah umum ini kita akan bagi beberapa sesi. Yang pertama pembukaan oleh moderator, yang kedua pemaparan kuliah umum, serta ada sesi tanya jawab serta penutup. Baik. Dan juga saya harapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak secara baik pemaparan kuliah umum yang akan dipaparkan oleh beliau, dikarenakan akan ada sesi tanya jawab. Nanti hadiah dari sesi tanya jawab itu buku yang dibawa langsung oleh Pak Jaksa Agung Muda, bidang pengawasan, akan diserahkan langsung oleh beliau. Jadi tolong disimak dengan baik. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Dr. Rudi Margono, SH MHum, dengan hormat kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita sekalian. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas rito dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya, atas kesehatan dan keberkahan, atas perawatannya dan pelindungannya, sehingga kita diberikan kekuatan masih dapat melaksanakan kegiatan yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dan kami banggakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim. Salam hormat Pak Dekan, sehat selalu, berkenan hadir walaupun sibuk sekali beliau. Kemudian yang saya hormati rekan kerja kita, Ibu Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Makasih Bu, Bu Nur. Sehat selalu. Salam sama teman-teman di sini nanti. Kemudian yang setia juga Pak Aswas. Ikut hadir juga. Mungkin bisa berdiri Pak. Tidak ada kelihatan ini. Ini Pak Asisten Pengawasan. Kejaksaan Tinggi di Sumsel, Makassar. Kemudian yang saya hormati para wakil dekan yang berkenan hadir. Kemudian Kaprodi yang berkenan hadir juga. Kemudian para guru besar, para dosen. Kemudian tak lupa para moderator yang luar biasa menyempatkan hadir untuk memandu acara ini. Terima kasih Pak Moderator. Kemudian sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait dengan tema hari ini, mohon izin kami menyampaikan pantun sedikit.
untuk mengimbangi moderator kita yang ganteng. Izin Pak Dekan. Nah, nanti tidak usah bilang cakep, direnungkan saja. Ya, renungkan apakah saya sudah seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nanti. Ya. Nah, siap ya. Jangan berdebar-debar ya ini. Ini bagus ini. Bersinarlah seperti matahari. Matahari ya. Tiap hari menyinari kita, luar biasa. Nah, itulah nanti kita hidup di dunia diciptakan oleh Tuhan harus seperti itu. Untuk melawan kemalasan. Nanti kenapa kita harus berbuat untuk orang lain. Berkorbanlah seperti lilin yang menerangi gelapnya malam. Nah, jadi kalau ada lilin jangan dipandang itu punya makna yang luar biasa. Kenapa? Tubuhnya saja sampai terbakar, tetapi dia berupaya agar ruangannya menjadi gelap, terang. Kemudian kejarlah prestasi seperti pelari lalu Sohri yang juara dunia 100 meter. Lari cepat. Itu dari Indonesia itu. Bayangkan lawannya itu dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana yang tingginya itu tinggi sekali langkahnya, tapi lalu tidak kecil hati. Tidak langsung, kalau orang Jawa minder, tahu enggak? Patah semangat. Tetapi dia semangat, yakin Tuhan pasti menolong jika kita ikhtiar. Nah, selanjutnya, berbaktilah sepenuh hati agar memberi arti bagi negeri. Siapapun tanpa kecuali, mau mahasiswa, mau siswi, mau bapak guru besar, dosen, semuanya harus punya makna dan arti untuk negeri. Sehingga yang terakhir, nanti ada pantun lagi, nanti mungkin hanya memberi inspirasi nanti. Nah, itu pantunnya yang dapat saya sampaikan, dari situ saja bayangin, jadilah seperti matahari. Luar biasa matahari. Dia bukan hanya menyinari di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau kita semua namanya Dewi Agus di sini ada, berilah seperti matahari itu keberadaan kita. Nah, itu luar biasa kekuatannya dan tanpa batas. Itu semoga bisa menginspirasi. Nah, sekarang masuk ke materi. Tema yang disampaikan adalah terkait integritas. Kemudian saya turunkan menjadi sebuah judul yang bisa mudah dipahami dan bisa diimplementasikan kepada seluruh kita yang ada di ruangan ini. Yang nanti mudah-mudahan dari sini sudah ada bekal-bekal terkait dengan mungkin bisa menulis skripsi, tesis atau mungkin disertasi bahkan. Nah, judulnya adalah peran pengawasan dan transformasi kejaksaan dalam menegakkan hukum yang adil, bermanfaat dan berkepastian hukum dalam mendukung tujuan bernegara. Jadi kita semua di sini karena jasa de facto dan juris dilahirkan di Indonesia, maka apapun sivitas kita, apapun pengabdian kita, apapun jabatan kita, mau pegawai negeri, mau swasta, seluruhnya kelembagaan Satker, mau APH, dia tujuannya hanya satu, untuk mewujudkan tujuan bernegara. Siapapun tanpa kecuali. Sehingga seluruhnya arahnya adalah untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan alinea kelima pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sehingga kuliah umum ini bukan sekedar formalitas,
tapi saya menginginkan memastikan pembentukan karakter kita semua, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, harus punya tujuan yang jelas. Untuk apa? Setidaknya untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan bagi negara. Sehingga kalau hari ini kemarin kita berangkat ke kampus hanya untuk mengejar agar cepat lulus, IP-nya 4, itu bagian dari cita-cita, tapi itu sifatnya masih subjektif. Nah, oleh karena kita kolaborasi dalam wadah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka semenjak kita masuk dunia kampus, pikiran kita harus terbuka luas, terbuka lebar. Menuntut ilmu adalah bagian dari tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan maknanya adalah bukan saja kita diri sendiri, tapi juga masyarakat. Sebagaimana Alina Sila kelima, Undang-Undang Dasar 45 juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Melalui pendidikan inilah akan tercipta inovasi-inovasi pemikiran yang bermanfaat. Sehingga peran perguruan tinggi sangat luar biasa karena dia akan membentuk karakter, jiwa-jiwa analisis, pemikiran, ketajaman untuk diimplementasikan. Secara sederhana, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi bisa menganalisa norma-norma hukum. Jadi mulai hari ini, adik-adik semua belajar hukum bukan hanya membaca kata demi kata yang ada di undang-undang. Pahami, kaji dari segi filosofinya, yuridisnya, perbandingan hukumnya, kemudian terkait dengan apa makna dari pasal-pasal yang ada. Kalau hari ini kemarin ditanya apa bunyi pasal, nanti menjawabnya bukan hanya yang tertulis di situ, tapi diuraikan masing-masing kata, masing-masing kalimat dalam pasal yang ada. Misalkan, bunyi suatu pasal ada setiap orang. Adik-adik sekalian bisa menjabarkan apa makna setiap orang dari segi hukum, jurisprudensi, perbandingan hukum. Perbandingan hukum bisa diperoleh dari kepustakaan, perbandingan di berbagai negara, sehingga kalau mengkaji setiap orang, bukannya sekedar pelaku perorangan maupun korporasi, tapi diuraikan. Bisa jadi pelaku korporasi misalkan. Bisa diuraikan sejarah perkembangan kenapa korporasi menjadi subjek hukum. Itu sudah satu buku lebih. Nah, itu dari segi teori. Alangkah luar biasa jika dalam adik-adik mahasiswa masih belajar, teori tersebut diimplementasikan dalam pemecahan problematika di masyarakat. Nah, pengalaman kami belajar hukum, ansih bukan hanya bicara pasal, tapi apakah pasal-pasal ini mempunyai makna? Misalkan, maksudnya adalah untuk perlindungan hukum, atau untuk penegakan hukum, atau yang lainnya. Nah, sehingga substansi, karena adik-adik sekalian ada di kampus, belajarlah aktif. Aktif, berpikiran positif, untuk apa? Memberikan inovasi-inovasi terkait dengan penelitian, terkait dengan simulasi-simulasi akademis yang memecahkan persoalan-persoalan dari norma dan implementasi di lapangan. Nah,
sekedar untuk memotivasi pada saat saya kuliah di Unibro Malang. Eh, Adik-adik juga harus aktif ikut lomba-lomba penelitian. Ya. Itu untuk mengasah Dassollen dan Dasein yang dipelajari sampai hari ini. Itu yang saya terapkan mengkritisi norma untuk tujuan bernegara yang memajukan kesejahteraan umum. Nah, waktu itu semester 7 ya, semester 6 7, 1990, saya ikut lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Kebetulan karena karunia ilahi kita diberikan kemudahan berpikir. Waktu itu nominasinya ada 10 universitas seluruh Indonesia, termasuk UGM, termasuk dari UGM, Universitas Gajah Mada, dari UI, Unpad. Nah, kebetulan karena karunia ilahi kami dapat juara nasional waktu itu. Luar biasa kan? Nah, sebenarnya bukan juaranya, tapi substansi inovasi buah pikiran kita itulah yang menjadi modal kita untuk memberdayakan diri. Jadi tujuan adik-adik belajar di sini bukan hanya sekedar cari IP, lulus, tetapi bagaimana memberdayakan kompetensi yang ada di kita masing-masing. Itulah kebesaran Tuhan. Karena kita diberikan kecerdasan luar biasa oleh Tuhan. Next. Stop. Nah, untuk diketahui bahwa dalam rangka menuju negara kesejahteraan, terbitlah Undang-Undang 59, yaitu terkait dengan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2029, 2045. Mengapa ini kita sampaikan, kita sosialisasikan agar kita sebagai peran masing-masing kita, mahasiswa, dosen, seluruhnya harus punya andil juga dalam perwujudan pembangunan jangka panjang. Nah, sehingga kita harus bisa memberdayakan diri karena semakin lama daya saing sumber daya manusia semakin meningkat sehingga kita tidak hanya sekedar kuliah, mendengarkan di kelas, tapi juga harus ada inovasi. Adik-adik bisa menyalurkan melalui Tridharma perguruan tinggi, kolaborasi, dan terserah apa inovasinya yang bisa ditunggu oleh masyarakat. Itu akan menjadikan keberadaan kita bermakna dan ikut dalam tujuan bernegara. Berikut juga dalam RPJPN ini diatur juga terkait dengan supremasi hukum, yang salah satunya dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Next. Nah, sebagaimana peran kejaksaan sebagai penegak hukum, dikaitkan dengan judul transformasi kejaksaan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, ternyata selama ini banyak perkara-perkara yang ditangani, sangat banyak, dan tentunya butuh pendekatan yang maksimal, detail, agar apa? Tercipta keadilan, kemanfaatan. Nah, sebagai contoh, penegakan hukum yang pernah dilakukan, yaitu antara lain illegal logging, kemudian human trafficking. Beberapa contoh yang saya sampaikan ini adalah ya, substansi penegakan hukum oleh kejaksaan bukan hanya menghukum pelaku. Minta dicatat ya. Kalau ternyata adik-adik mahasiswa-mahasiswi, oh ternyata pelakunya sudah dihukum, sudah selesai, belum. Transformasi penegakan hukum harus punya nilai yang komprehensif, utamanya
selain menghukum pelaku, juga memastikan aset tracing dan aset recovery untuk penyelamatan kerugian negara, bahkan korban, harus diperhatikan. Sehingga dalam menangani perkara ya, dicatat, sebagai peran domisilitis yang dihukum bukan hanya pelaku, tapi juga hartanya. Sehingga apa? Tujuan penegakan hukum akan punya nilai manfaat untuk penerimaan negara. Sehingga pengawasan sebagai penjamin mutu dalam peran perkara, kita harus memastikan bahwa adanya aset tracing dan aset recovery untuk berkontribusi melalui rampasan, baik barang sitaan dan barang rampasan, dirampas, dilelang untuk negara, untuk tujuan yaitu penerimaan negara bukan pajak, yang nanti outcome-nya untuk penerimaan negara, untuk APBN, yang dikembalikan pada masyarakat kembali untuk pembangunan nasional. Nah, itu yang penting. Karena selama ini, nah ini masuk bisa untuk penelitian adik sekalian. KUHP yang ada, hanya melulu mengatur alat bukti terkait perbuatan pelaku, ya. Sehingga kalau penyidik, baik PPNS Polri, lebih cenderung yang penting alat bukti pelaku selesai lempar jasaan. Nah, rupanya itu tidak cukup. Tidak memberikan kemanfaatan bagi negara dan keadilan. Mengingat tidak maksimal harta yang dirampas, dan di sisi lain kejaksaan hanya menuntut pelaku agar dihukum. Bisa jadi karena penghukuman yang tinggi kecuali tindak pidana tertentu, sehingga LP menjadi kredit. Sehingga akhirnya di KUHP yang baru, untuk tindak pidana tertentu lebih dikedepankan pidana denda. Nah, ini salah satu kebijakan penuntutan di KUHP yang baru agar LP tidak kredit. Dan dari kajian tertentu, pengamatan saya, lamanya hukuman di penjara tidak serta-merta menjadi kejahatan menurun, efek jerahnya tidak begitu maksimal karena masih banyak tindak pidana yang dilakukan, namanya tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, selain pidana denda juga di KUHP yang baru adalah pidana sosial, kerja sosial. Nah, itulah salah satu bentuk transformasi perubahan penegakan hukum oleh kejaksaan. Demikian juga adik-adik sekalian, dalam belajar di fakultas, bukan hanya IP-nya 4, bukan hanya 4 lulus, tapi juga harus punya nilai manfaat bagi masyarakat. Tulisan saya ini untuk apa nanti? Bukan untuk di perpustakaan, tapi lebih dikembangkan untuk masukan-masukan kebijakan hukum pada pemerintah dengan cara yang humanis daripada melalui turun di jalan. Nah, ini instrumen penyaluran inspirasi atau suara melalui penelitian atau buku-buku dan seterusnya. Sehingga setiap hari kita dalam kehidupan kita kualitasnya harus meningkat. Harus lebih baik dari yang kemarin. Nah, kalau misalkan contoh konkret, hari ini ke belakang kita lebih banyak ngopi. Ngopinya boleh, tapi ngopi di dalam waktu kita duduk-duduk, inspirasinya harus keluar. Jangan kopinya habis tapi nggak dapat inspirasi. Tentunya sesuai dengan kapasitas adik-adik sebagai mahasiswi. Nah, keluar dari ngopi, kita sudah punya produk. Produk skripsi, produk tesis, produk
disertasi, atau bahkan yang luar biasa, produk kebijakan untuk pemerintah. Bisa dalam bentuk apa namanya, eksekutif summary melalui saluran FGD. Nah, itulah formula cara instrumen untuk mencerdaskan kemampuan kita dalam mengikuti perkuliahan sampai hari ini. Nah, yang lebih penting adalah kejahatan korporasi. Banyak dari sini mungkin jadi bahan skripsi, tesis, dan seterusnya. Mengapa? Kajian sementara dari yang pengalaman kami menangani korporasi, menangani tindak pidana korupsi, macam-macam. Rupanya korporasi ini sebagai instrumen diduga kuat untuk melakukan tindak pidana bagi owner dan bagi pengurus di perusahaan. Sebagai contoh, adik-adik bisa melihat di televisi perkara-perkara yang melibatkan korporasi-korporasi. Nah, sehingga akhirnya banyak korporasi atau kejahatan modusnya adalah economic crime. Ini adalah kejahatan negara. Mengapa? Yang pertama, dugaan eksploitasi yang besar-besaran, sehingga akhirnya cadangan kekayaan negara kita berkurang. Generasi penerus kita menanti bisa jadi tidak dapat bagian. Eksploitasi besar-besaran diduga dari korporasi mempersulit kontribusi untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Sehingga secara substansi, secara konteks bahwa tujuan keberadaan negara kita ini sejatinya adalah negara kesejahteraan. Sebagai mana yang saya sampaikan tadi. Nah, adik-adik sekalian harus kritis. Dari kejahatan korporasi ini bisa ditulis judulnya macam-macam. Pertanggungjawaban pengurus, pertanggungjawaban dari aspek Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 2007, bagaimana pilotnya jika ada terjadi tindak pidana korporasi, bagaimana penyertaan korporasi dengan pengurus, terus bagaimana terkait dengan pemeriksaan korporasi, banyak hal yang bisa ditulis dari situ. Dan bagaimana eksekusi terhadap pemidanaan korporasi jika pilot. Bagaimana jika penyelamatan keuangan negara, kekayaan negara yang dinikmati oleh perusahaan, tetapi dia pilot. Nah, banyak dari situ. Nah, oleh karenanya penting menjadi kita, keberadaan kita di kampus, harus menggali, kalau perlu, galilah ilmu-ilmu dari guru besar, para dosen, ditimba habis. Karena semakin habis kamu timba, pahalanya beliau itu bertumpah ruah. Karena belajar, studi itulah jihad. Nah, makanya dalam Al-Quran, ilmu yang bermanfaat itulah menjadi amalan yang luar biasa. Di antara amalan dua yang lainnya. Nah, sehingga untuk hari ini kita bertemu, saya ingin motivasi seluruh adik sekalian, betul-betul manfaatkan karunia ilahi. Kita diberi kecerdasan intelektual, tinggal kita bisa menggalinya. Yang terpenting, lawanlah rasa malasmu, kan banyak yang malas-malas kadang-kadang. Tutupilah dengan prestasimu itu. Dari menit ke menit, setiap jam, tiap hari,
minggu, bulan, tidak terasa hidup ini hanya sebentar. Oleh karenanya, hiasi dengan prestasi-prestasi itu yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan keberkahan dan seluruhnya bisa. Tidak ada terkecuali. Renungkan. Habis dari sini, pasti banyak inovasi-inovasi, penelitian, menulis buku. Yang penting kalau menulis buku, jangan sempurna dulu. Yang penting ide kita mengalir, tuangkan, jadi buku. Nanti yang kedua, ketiga akan lancar dan akan berkualitas. Setiap hari jadikanlah menginspirasi kita ide-ide dalam menulis buku dan nah, kembali ke tindak pidana korporasi. Transformasi kejaksaan dalam penegakan korporasi lagi-lagi bukan hanya menghukum korporasi yang hukumannya denda, tapi juga merampas hasil tindak pidana. Sehingga pengawasan sebagai penjamin mutu, tema pengawasan Kejaksaan Agung adalah dalam program kerjanya optimalisasi PNBP dalam penegakan hukum. Jadi kita terkadang tidak sekedar menghukum pelaku. Karena apa? Kalau semakin lama di penjara, kecuali untuk tindak pidana tertentu ya, memang harus dihukum panjang. Negara akan mengeluarkan, APBN mengeluarkan biaya untuk makan minumnya. Bayangin. Kalau satu orang dihukum 10 tahun, satu orang ya, 1 tahun 365 hari. Nah, sehari makan, tidak cukup. Habis makan, barang itu tidur, Pak. Bergerumbul, dan bahkan ada tindak pidana baru, karena apa? Dia komunikasi antar, mohon maaf ya, antar tindak pidana. Sehingga apa? Saling bertukar rumus ya, bertukar jurus, bertukar jaringan. Luar biasa kan? Nah, dari LP saja adik-adik bisa meneliti itu. Dari aspek kriminologi. Before afternya gimana? Bagaimana perilaku di sana? Bisa jadi adik-adik bisa menulis formulasi pembinaan napi di lapas. Bisa jadi macam-macam. Apakah hanya cukup tiap Jumat sekali diberikan pembekalan? Nah, rupanya belum cukup. Karena rupanya apa? Ada residivis, setelah keluar melakukan lagi. Banyak sekali dari sana. Apakah untuk tindak pidana tertentu harus dipisah selnya di lapas? Karena apa? Problematika yang tadi saya sebutkan, macam-macam. Jadi banyak penelitian, tulisan nanti yang untuk tesis. Nah, pada kesempatan ini, sebagai bentuk transformasi peran kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum, next, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, tapi juga memastikan ada kemanfaatan yang outcome-nya ikut mewujudkan negara kesejahteraan. Melalui apa? Melalui barang sitaan rampasan yang dirampas, yang jumlahnya hampir triliunan kalau diakumulasi dari perkara yang sangat bermanfaat untuk pembangunan. Sehingga hari ini kalau depan ditanya, ada ditanya orang, kejaksaan bukan hanya menghukum pelaku Pak sekarang, merampas seluruh aset-asetnya. Sehingga ada nilai pemanfaatan. Nah, agar sesuai dengan keadilan, tidak ada penjahat yang kaya, harus dirampas, dihabisin dari hasil tindak pidana. Kalaulah tidak maksimal dalam pelaksanaannya, kejaksaan tentu punya hambatan juga. Mungkin jaringan ke luar negeri terbatas, rezim atau sistem hukumnya berbeda, sehingga itu. Nah, oleh karenanya adik-adik yang masih segar dalam pemikiran, silahkan membuat inovasi penelitian yang sangat luar biasa. Apalagi tindak pidana semakin kompleksitas melalui IT, digital banyak.
tindak pidana melalui digital IT dan lain sebagainya. Transformasi kejaksaan dalam penegakan hukum diwujudkan dalam tusi-tusinya, bidang pembinaan untuk lelang, rampas, dan sebagainya, untuk PNPP, akuntabilitas PNPP, kemudian bidang intelijen, sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara 17/2011, harus berkontribusi untuk mengantarkan tujuan bernegara. Bidang bidum, bisus, dan selanjutnya. Nah, dari seluruh tusi ini, peran pengawasan adalah untuk pemberdayaan tusi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi misalkan ada tusi yang belum berdaya, pengawasan punya tugas untuk memberdayakan. Sebagai contoh, misalkan di salah satu kejati, belum ada pemberdayaan tusi bidang perdata dan tata usaha negara terkait dengan pemberian pertimbangan hukum yang tidak didahului permintaan, misalkan. Peran Datun bisa membuat itu. Naskah akademis terkait dengan tusinya, yaitu memberikan masukan kepada gubernur, bupati, bahkan sampai kepada kelurahan. Dalam proses pelaksanaannya, bidang Datun, salah satu contoh bidang kejaksaan, bisa memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan bahkan bisa memberikan pendampingan hukum tata kelola desa agar tidak ada terjadi penyalahgunaan wewenang. Jadi, mulai hari ini ke depan, loh kok kejaksaan ada di desa? Biasanya di pengadilan. Nah, kalau ada di desa, biasanya ada peran Datun untuk apa? Mitigasi risiko agar tata kelola dana desa, kepatuhan desa dalam memanfaatkan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan. Bahkan ikut bersama-sama kelurahan dalam tata kelola pengembangan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Bisa jadi terkait dengan konsultasi pembuatan peraturan desa dan lain sebagainya. Nah, itulah peran transformasi kejaksaan agar tematik bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kejaksaan bukan hanya mengabdi di belakang meja, tapi harus hadir aktif di masyarakat. Next. Nah, ini tujuan bernegara dan relevansinya dengan kebijakan strategis penegakan hukum di Indonesia. Nah, tadi saya sampaikan peran domisilitis bukan hanya menghukum pelaku, sebagaimana landasan yuridis pasal 30A selain pencegahan dan pidana. Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban dan atau yang berhak. Kalau selama ini kita hanya merampas untuk kas negara, di pasal 30A besar ini diberikan amanah, jika ada korban yang dirugikan, kejaksaan dalam penanganan perkara berhak melakukan penelusuran, perampasan aset, bukan hanya hasil kejahatan, tapi juga aset lainnya apa? Untuk dirampas, dikembalikan pada korban. Kemudian pasal 30C, huruf besar, juga bisa melakukan mediasi penal. Sebagai contoh terkait dengan RJ. Kemudian melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda. Nah, ini yang menarik bahwa sebelum undang-undang ini kejaksaan hanya melakukan sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti hasil korupsi. Tetapi ini pasal ini berikan landasan hukum bisa melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda jika terpidana mempunyai kemampuan ekonomi. Jadi tidak boleh serta-merta melaksanakan subsidiar pidana denda. Jadi tidak boleh diganti langsung subsidiar kurungannya berapa. Tapi harus ditelusuri asetnya. Jika kedapatan aset dan mampu, maka harus disita dan dilelang untuk membayar pidana denda.
Lagi-lagi ini untuk kontribusi penerimaan negara bukan pajak. Sejalan juga dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2003, konsentrasinya adalah pembedaan denda, dan pidana denda itu diatur wajib dibayar, bisa diangsur, jika mampu tidak membayar dirampas. Nah, jadi adik-adik bisa menulis juga kondisi yang seperti apa, kemampuan ekonomi seperti apa sehingga bisa dirampas. Itu kan harus ada tolak ukurnya. Nah, itu yang belum diatur dan bisa menjadi kajian hukum. Kemudian pasal 30C huruf G besar yang huruf D tadi, 30 AD adalah untuk pidana umum, kalau G untuk pidana khusus. Di situ juga diatur sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Substansi latar belakang filosofinya adalah lagi-lagi kejaksaan harus punya strategi penuntutan, bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga harus memberikan kontribusi mengingat hampir seluruh tindak pidana motifnya adalah mainstream adalah ekonomi crime. Sehingga wajar penjatuhan pidananya juga dari aspek ekonomi. Dirampas hartanya, dilelang untuk negara agar secara ekonomi ada hukuman terhadap harta benda pelaku, apalagi dari pelaku kejahatan. Next. Nah, ini yang penting, peran sentral pengawasan internal dalam penanganan perkara. Mengapa pengawasan hadir? Agar para APH, jaksa, penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya tidak melanggar HAM. Tidak melanggar HAM. Sehingga tidak ada laporan-laporan masyarakat yang terjadi non-profesional dari jaksa dalam penanganan perkara. Sehingga betul-betul didasarkan atas praduga tidak bersalah dalam prosesnya. Kemudian dalam penanganan perkara harus mempunyai hati nurani. Perlu dialami bersama. Ingat, undang-undang, pasal-pasal akan sempurna dan harus sempurna jika APH-nya mempunyai hati nurani. Itulah yang menghidupkan rasa keadilan dalam penerapan hukum. Tidak hanya semata-mata ansih dari unsur-unsur pasal. Misalkan, sebagai contoh kecil, kasus nenek-nenek mencuri coklat. Hanya sekedar nanti dijual untuk makan. Jaksa penuntut umum harus melihat latar belakang kenapa dia harus mencuri. Kalau tindak pidana seperti ini, pendekatannya kepastian hukum, karena memenuhi unsur, muaranya harus dilimpahkan dan disidang. Sehingga kondisi ini akan bertentangan dengan hati nurani seorang pejabat penegak hukum. Tidak ada manfaatnya jika mengadili. Karena apa? Niatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan karena dia belum makan misalkan, kesulitan ekonomi. Sehingga akhirnya tidak perlu disidangkan, bahkan melalui RG, perdamaian. Kemudian setiap penanganan perkara tanpa kecuali harus dikaji aspek manfaat, adil dan pastinya. Karena ini sebagai tujuan penegakan hukum. Nah, secara teori, tujuan penegakan hukum ada 3. Nah, jadi bisa cermati ini. Caranya kalau menginspirasi dari tulisan tujuan penegakan hukum ini apa? Gampang saja. Problematika tujuan penegakan hukum, apakah kemanfaatan, adil, dan kepastian, mana yang pilih? Nah, ini bisa dikaji nih. Bisa dikaji. Mungkin kalau manfaat dari ilmunya Jeremy Bentham dan seterusnya. Bisa jadi bahan tesis. Tentunya dengan studi kasus misalnya di mana pendekatannya.
Kalau maaf tesis karena skripsi mungkin hanya dasol dasain, bisa kajian teori dalam kasus ini. Teori penegakan apa? Yang diambil salah satu. Dikaji kasus yang udah ingkrah di pengadilan mana. Responden primernya atau sekundernya di kejaksaan bisa. Bisa wawancara langsung, bisa langsung lihat dokumen putusannya, bisa dilihat pertimbangan hukum hakimnya kenapa seperti itu. Nah, mengingat terkadang ada persoalan keadilan itu kan belum ada standarnya juga. Nah, bisa pendekatan, oh ternyata dalam kasus konkret untuk mencapai keadilan kemarin harus ada kriteria tertentu. Nah, itu adanya di praktek. Sehingga analisanya setiap perkara walaupun sama, hukumannya tentu berbeda. Kenapa bisa begitu? Oh ternyata disparitas itu perlu. Contoh yang membedakan, kasus anak dengan dewasa sama pasalnya, tapi hukumannya berbeda. Nah, berarti indikatornya dari segi pelaku. Yang kedua apalagi terserah. Oh ternyata akibat hukumnya pelaku dewasa, pasalnya sama, bisa jadi hukumannya juga berbeda. Kenapa? Oh ternyata yang satu pelaku sudah mengembalikan ganti rugi, yang satu belum. Dapat dua variabel, pelaku, seperti tadi. Niat baik, korban, meringankan. Nah sehingga adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, mulai hari ini jangan langsung mengklaim, oh salah jaksa menuntut. Harus ada kajian hukum dulu, baru menyampaikan aspirasi. Diteliti dulu, kenapa ini kok meringankan? Jangan gampang-gampang mendengarkan katanya. Bisa jadi yang ngomong katanya itu katanya lagi. Bisa jadi yang ngomong katanya lagi itu katanya lagi. Mulai hari ke depan, argumentasi hukum adik-adik harus komprehensif dan berdasarkan hukum. Karena ibarat adik-adik ini belajar di hukum, kalau dianalogikan adik-adik belajar di kedokteran, kalau mendiagnosisnya salah, barang itu mati. Bedanya adik-adik mendapat hukum, kalau di dokter itu obat. Dampaknya luar biasa. Tapi sama tujuannya. Udah paham ya? Jadi kalau adik-adik sekarang nanti mengikuti perkembangan perkara, oh kok berbeda ya? Di sana membunuh harus mati. Lihat dulu kasuistisnya. Dikaji teori, perbandingan hukum, memberatkan, meringankan, seperti itu. Nah, cara berpikir komprehensif seperti itu, saya yakin adik-adik akan menjadi mahasiswa-mahasiswi, alumni-alumni yang luar biasa. Sehingga perusahaan, kelembagaan akan mencari saudara. Bukan kita melamar, dicari itu. Coba aja nanti kalau ada IP-nya 4. Nggak usah banyak-banyak tapi ya, 4 saja. Terus skripsinya luar biasa ini. Bisa memberikan masukan. Menginspirasi kehidupan berbangsa dan negara. Oh dicari itu. Minimal jadi narasumber. Memberikan pertimbangan hukum ke depan. Kenapa? Karena indikator-indikator mahasiswa-mahasiswa yang punya kompetensi prestasi sudah ada. Nah, itu datangnya dari siapa? Dari kita sendiri lagi. Makanya karunia ilahi itu manfaatkan. Karena Tuhan memberikan kecerdasan intelektual pada kita. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan sosiokultur. Manfaatkan dan berdayakan. Sehingga nanti setelah perguruan umum ini adik-adik masing-masing menjadi pelajar-pelajar yang punya pemikiran komprehensif, pemberdayaan yang utuh. Tinggal adik-adik memupuknya saja.
Karakter mahasiswa-mahasiswi harus ada di adik sekalian. Indikator karakter mahasiswa-mahasiswi adalah mempunyai kajian analisis yang hebat, yang cerdas. Kalau dalam dunia praktek peradilan namanya judek juris. Jadi pemikiran adik-adik mahasiswa ini seperti pemikirannya Hakim Agung. Bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Bisa diterima dalam praktek peradilan dalam memutus perkara. Sehingga adik-adik ada maknanya dalam perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ada maknanya. Caranya gampang. Jangan lupa berdoa sama Tuhan. Karena kita ini adalah makhluk Tuhan. Next. Ini kita lagi mau habis. Nah, kenapa penegakan hukum harus bermanfaat untuk negara? Agar barang rampasan sitaan bisa berkontribusi pada penerimaan negara. Sebagaimana contoh ini ya, perkara Sabri Jiwasraya yang pernah kita tangani, barang sitaan rampasan bukannya untuk kas negara, tapi juga menjadi pernyataan modal negara dalam Undang APBN nomor 28/23 pasal 40. Dalam sejarah ini, bahwa barang sitaan rampasan diatur dalam Undang-Undang APBN. Itulah fungsi penegakan hukum, bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga harus ada kemanfaatan bagi penerimaan negara bukan pajak. Next. Karena Kejaksaan mempunyai PP 37 tahun 2004, kelembagaan yang lain juga ada PLU, hampir kementerian kelembagaan dituntut untuk optimalisasi PNBP. Nah, ini selaras dengan peran pengawasan penjamin mutu bahwa peran perkara harus ada nilai lebih. Sehingga kalau penyidik selama ini hanya berkutat pada pemenuhan unsur alat bukti pelaku, tapi juga harus aset recovery untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Next. Nah, ini sekedar untuk diketahui terkait dengan optimalisasi PNBP. Pasal 98 ayat 1 KUHP ini kayaknya, bukan KUHP. Ini bisa dibaca, next. Nah, dalam formulasi kinerja sehari-hari, dalam mencapai tujuan optimasi PNBP, setiap jaksa peratut, penuntut umum, eksekusi harus ada kecermatan. Sehingga bisa dikatakan adalah peran pengawasan, ya ini, peran pengawasan harus terinternalisasi di seluruh individu jaksa, sehingga pengawasan tidak terkesan didudukkan pada lembaga yang eksternal, tetapi bagaimana fungsi-fungsi pengawasan terinternalisasi di seluruh individu sebagai pengawasan melekat pada dirinya. Jadi ada perubahan fundamental bahwa kalau selama ini pengawasan dari pihak eksternal dalam proses bisnisnya, kita pelan-pelan akan merubah bagaimana peran pengawasan menjadi internalisasi. Sehingga setiap individu jaksa penuntut umum, dia harus introspeksi apakah yang ditangani, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam tataran profesionalitas dia. Mengingat pengawasan tidak bisa door to door setiap hari mengawasi setiap individu jaksa dan penuntut umum. Demikian juga di kampus. Bagaimana internalisasi tidak ada fraud, pemalsuan, yang ada plagiat tulisan. Kemarin ada calon pendidikan jaksa yang kita kembalikan karena ada indikasi kuat, dugaan kuat, memalsu nilai. Jadi IT-nya fakultas dibobol, sehingga keluarlah nilai
seperti yang dia gendaki. Sebagai contoh misalkan, mata kuliah mata kuliah X harusnya tidak lulus, tapi dia dapat transkrip nilainya A, misalkan. Ada seperti itu. Nah, oleh karenanya hati-hati. Kalau punya kelebihan IT, gunakan untuk kemanfaatan. Kemudian dalam penulisan set, baik terhadap pelaku maupun korporasi atau pengurus. Sehingga bukan hanya satu sisi pelaku dalam artian person pengurus, tapi badan hukumnya harus kita tracing, totalitas. Sehingga seperti adik-adik, dalam belajar di Fakultas Hukum ya bukan hanya sekedar ikut-ikutan, harus totalitas. Agar waktu dan kesempatan betul-betul punya nilai. Baik nilai akademis, nilai sebagai manusia, kemanfaatan, dan seterusnya. Next. Nah, yang terakhir, ini terkait inovasi. Nah, ini bisa disetel enggak? Yang terkait dengan intelijen kemaritiman. Ada videonya, bisa nggak? Jadi sambil menunggu ini, intelijen kemaritiman ini adalah sebagai salah satu inovasi pada saat saya menjadi Kajati Kepri. Karena Kepri, Kepulauan Riau, sebagian besar ada laut, dan waktu itu bidang intelijen pada Kejati Kepri tidak bisa melihat membayangkan kalau sinergi dan kolaborasi itu ke depan dibangun bersama-sama, rasanya tidak ada hambatan atau ancaman yang begitu berarti. Namun demikian, yang sudah bagus ini dengan kesempatan pada siang hari ini berkenan kita maksimalkan semaksimal mungkin, utamanya untuk tujuan keselamatan, kemudian ketertiban, terus kemudian optimalisasi penerimaan negara dengan pajak di sektor Ya. kelautan maritim. Minta tolong yang pembuatan akte kelahiran dan KIA. Nah, yang pertama ini, para jaksa di Intel dengan kolaborasi bisa melihat kapal di seluruh Indonesia. Luar biasa kan? Kapal bendera mana, tujuannya kemana, beratnya berapa. Nah, ini yang program buatan akte kelahiran dan Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Khusus itu sudah diterbitkan sebanyak 1.282 kita dan target kami sebanyak 9.000. Indeks selanjutnya kita akan menyasar lagi anak-anak yang ya, terima kasih. Akan saya jelaskan yang belum bahwa hampir sebagian di Kepri ada teman-teman kita, adik-adik kita yang belum beruntung dirawat dipelihara oleh teman kita di yayasan yatim piatu. Sebagian besar belum punya akte kelahiran. Belum punya akte kelahiran. Pertanyaannya, kenapa kejaksaan kok ikut terlibat di situ? Nah, filosofinya begini. Nah, nanti ini alur ini bisa dipakai dalam membuat skripsi tesis riset. Indonesia tujuan bernegara tadi, majukan masyarakat umum, mencerdaskan Indonesia, melindungi warga negara. Nah, kemudian di pasal 34 konstitusi, bukan Undang-Undang 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna dipelihara oleh negara bukan berarti hanya diberikan makan minum. Tetapi karena kita orang hukum,
harus diberikan legalitas secara hukum adik-adik yatim piatu yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu ada yang umur 5 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, belum punya akte kelahiran. Sehingga dari kajian hukum, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, karena sebagai anak, setiap anak wajib mendapatkan identitas. Kajian hukum yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan, WNI adalah anak yang lahir di Indonesia tidak diketahui orang tuanya, tidak diketahui bapaknya, dan dua-duanya tidak diketahui. Nah, oleh karenanya, kita bertanya, gimana bentuk aktenya? Oh, orang tuanya saja nggak ada, ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Itulah negara harus hadir memberikan legalitas hukum. Makanya tadi dapat penghargaan dari Menteri Sosial. Sehingga akhirnya jaksa pengacara negara memberikan solusi, kita diskusikan ada, dasar hukum pemberiannya, kita rapatkan, dan jaksa pengacara menjamin terkait dengan terbitnya akte kelahiran. Akhirnya yang menjadi orang tua asuhnya menjadi kepala rumah tangga di situ, menjadi kakaknya di situ. Kemudian kita berikan syarat bahwa anak itu bukan hasil tindak pidana dan kita jamin bahwa dalam proses penerbitan akte dan kemudian selanjutnya akan kita dampingi jika ada gugatan. Nah, oleh karenanya anak-anak yang secara de jure belum punya legalitas mendapatkan akte kelahiran. Secara de facto ada di Indonesia menjadi diakui oleh warga negara Indonesia. Karena pada saat itu sempat bertanya, Pak, dari anak-anak ini, saya ini warga negara mana? Akte kelahiran tidak punya. Kartu identitas anak juga tidak punya. Itulah rasa tersentuh kita agar setiap pengabdian kita harus punya nilai manfaat bagi adik. Nah, rupanya akte kelahiran itu berdampak yang luar biasa bagi bantuan sosial, beasiswa, kehidupan keberdataannya ke depan. Jika berhadapan hukum dengan di masyarakat, bahkan mendapat problematika apapun karena sudah ada KTP, akte, akan sangat berharga. Dan yang lebih penting juga adanya perwalian secara hukum, ada penetapan hakim. Inilah proses perwalian yang sebelumnya tidak diatur oleh hukum yang mendasari karena, nah ini lagi-lagi bisa jadi tulisan ini, bahwa setiap produk hukum cermati nanti. Dia menurut keberadaannya, kalau sudah dituangkan, diterbitkan, produk hukum itu ada 3 problematika. Masih ada kosongan hukum, belum diatur. Ada yang tumpang tindih dan abu-abu. Nah, itulah. Untuk menegaskan norma itu bisa diteliti, terserah masalah apa saja. Nah, yang terakhir, untuk mengakhiri ini, jadikanlah pertemuan ini menjadi momentum yang luar biasa, karena adik-adik sudah memilih bidang hukum. Bidang hukum bisa mensejahterakan masyarakat melalui inovasi tulisan, masukan kepada legislator, dan lain sebagainya, bahkan bisa langsung inovasi terobosan hukum langsung diterapkan masyarakat. Nah, contoh-contoh tadi adalah menginspirasi bahwa kita mempunyai modal yang sangat luar biasa. Yang terakhir contoh misalkan pada saat saya menjadi Kasubdit penuntutan tindak pidana pajak, hampir seluruh pelaku tindak pidana diputus ingkrah, tetapi waktu itu menjalani subsidiar kurungan. Kita bisa bayangkan ya, dihukum denda pajak ya, 5 miliar, 10 miliar, dia hanya menjalani subsidiar. Subsidiarnya kurungan, menggantikan itu berapa? Maksimal hanya 6 bulan. Waktu itu kami bikin kajian agar seluruh Indonesia menuntut pelaku
dengan irah-irahnya seperti ini. Jika 1 bulan ingkrah tidak membayar denda pajak, maka harta benda pelaku atau korporasi dirampas. Itulah nilai kemanfaatan norma hukum, tergantung kejelasannya. Akhirnya putusan PN dikabulkan, PT dikabulkan, Mahkamah dikabulkan. Sehingga menjadi jurisprudensi dan kami bikin penelitian untuk disertasi. Rekomendasi waktu itu akhirnya menjadi pasal 44C di Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi tidak ada lagi subsidiar kurungan. Tracing dulu, dirampas, dilelang, setor kas negara. Efeknya adalah tindak pidana pajak semakin menurun. Yang kedua semakin meningkatnya penerimaan pajak. Karena ada efek jera. Itulah peran kita sebagai calon-calon ahli hukum harus memastikan bahwa setiap yang kita kerjakan harus ada manfaatnya. Ingat masih muda, tetapi kematian tidak mengenal muda atau tua, tidak mengenal siap atau belum. Jika Tuhan mengendaki, mau yang cantik, tua, muda, jelek, kalau Tuhan mengendaki akan dipanggil. Oleh karena yang terbaik, rajin-rajinlah berdoa, karena Tuhan memelihara kita dan berbuatlah kebaikan. Kita diberikan luar biasa oleh Tuhan. Waktu tidur dijaga juga, karena detak jantung kita masih hidup, berdetak tanpa alat tertentu, automatically bernapas luar biasa, dijaga oleh Tuhan dan dibangunkan. Makanya syukurilah setiap hari, berikanlah kekuatan, kebahagiaan agar semuanya yang ada di aula ini diberikan IPK 4. Dan bukannya ini IPK 4, tadi saya sampaikan, harus bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Catat itu, jika kamu rajin berdoa dan ikhtiar, Allah itu maha luar biasa. Luar biasa. Maha kaya, maha pemurah. Nah, oleh karenanya dekat-dekatlah dengan Tuhan, mumpung masih diberikan kesempatan dan salah satunya bentuk ikhtiar kita bertemu hari ini. Semoga Bapak yang saya sampaikan menjadi modal ke depan, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa untuk Indonesia. Tetap semangat, pasti kamu bisa semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah lagi kepada Bapak Dr. Rudi Margono SHM. Pemaparan materi kuliah umum yang sangat komprehensif Bapak. Jadi kami yakin sudah ada beberapa ide bagi adik-adik mahasiswa untuk yang kemudian dapat dijadikan sebagai skripsi, tesis maupun disertasi. Apalagi Fakultas Hukum ini Bapak, itu mahasiswanya rata-rata hobi menulis, baik di media elektronik maupun juga jurnal. Nah, jadi dari materi kuliah umum yang dibawakan pagi ini merupakan suatu keuntungan bagi Fakultas Hukum yang saya rasa tidak didapatkan benefitnya bagi kampus lain. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dikarenakan keterbatasan waktu, saya buka satu sesi pertanyaan saja, maksimal 4 orang. Kita ambil 2 cowok, 2 cewek ya. Satu, 2, ujung sana biru, 3, sama cewek 1, yang ini saja. Jadi silahkan sebutkan nama dan langsung to the point ke pertanyaannya. Ibu sana. Cek. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Perkenalin, saya Puput dari S2 Kenotariatan. Izin Prof. Hamzah dan Bapak Rudi Margono, izinkan kami bertanya. Tadi kami ketika di awal permulaan disampaikan biodatanya, kami sempat, wah keren banget Bapak. Dengan segala inovasinya, sempat terlintas tadi ada mafia tanah dari inovasi beliau. Izinkan kami Puput bertanya Pak, gimana cara memberantas dan menghindari mafia tanah? Karena dan gimana cara meminimalisir serta cara memitigasi risiko. Mengingat celahnya itu ketika mafia tanah itu berawal dari manipulasi data Bapak. Sedangkan kami seorang calon notaris gimana juga cara mengedukasi terhadap penghadap yang nanti akan membawa dokumen-dokumen ke kantor kami. Terima kasih banyak Bapak Rudi. Sekian, terima kasih. Ya. Yang kedua, tadi cowok ini depannya. Ini. Nanti ada cowok di sana yang baju biru satu, sama cewek yang di belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aditya Dahri, Angkatan 24, Prodi Ilmu Hukum. Singkat saja dari sekian slide dan penjelasan Bapak, belum ada yang merambat ke integritas aparat penegak hukum, kawasan internal Kejaksaan RI. Maka dari itu, bisa Bapak jelaskan mengenai bagaimana penguatan integritas penegak hukum melalui sistem pengawasan internal. Karena yang saya lihat di slide tadi belum ada yang merambat ke penguatan integritas aparat penegak hukum. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ambil di sebelah kanan dua juga, cewek sama cowok. Cewek sana satu, jilbab. Cewek sama cowok. Izin Prof, yang mana Prof? Oh ya, sana yang di atas katanya, yang baju hitam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ke saya. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Aji Narpati Cakrasudana, mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Angkatan 2025. Izin bertanya kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, apa tantangan dalam kendala terbesar yang Pak Jamwas alami dalam membangun dan menjaga integritas warga di Akses selama ini? Terima kasih Bapak. Ada yang namanya Aji. Oh ya. Yang cewek tadi mana satu tadi? Sebelah kanan. Oh itu sana. Di sana Kak. Cewek. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nastasya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, sepengetahuan saya, di dalam KUHP baru itu pasal 54 ayat 2 yang berlaku mulai tahun depan itu ada yang namanya putusan pemaafan hakim. Nah, kewenangan ini diberikan kepada hakim dengan mempertimbangkan keadaan pelaku. Salah satunya adalah ringannya perbuatan serta keadaan atau waktu saat dilakukannya tindak pidana dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Nah, konsep ini memberikan hakim kewenangan untuk memberikan putusan pemaafan kepada tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bukankah dengan pengenalan daripada putusan baru ini melalui KUHP baru itu akan menimbulkan penyalahgunaan daripada
tindak pidana atau penyalahgunaan hukum dan memberikan celah bagi pelaku itu sendiri untuk terus berlindung di balik dalih keterpaksaan dan juga status sosial mereka. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Izin Pak Jaksa Agung Muda, ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Puput dari Prodi S2 Kenotariatan, yaitu bagaimana cara memberantas mafia tanah Bapak berdasarkan penghargaan yang sebelumnya Bapak dapatkan dari ATR BPN, dan bagaimana cara meminimalisir serta memitigasi risiko terkait dengan operasi dari mafia tanah, terutama dalam hal manipulasi data serta edukasi bagi notaris kepada masyarakat. Silakan Bapak mungkin. Ya, terima kasih. Kepada penanya pertama, bagaimana mitigasi risiko sehingga terhindar dari mafia tanah. Nah, ini penanya pertama ini udah bagus ini. Dia sudah mulai gelisah karena nanti dia terlibat di situ. Apalagi tanah itu alat buktinya yang formal, tulis. Nah, salah satu upaya agar terhindar dari situ, setidaknya sebagai notaris harus hati-hati dalam memberikan penilaian bahwa dokumen-dokumen yang disodorkan. Pertama, harus juga mendapat informasi dari Dukcapil KTP. Yang kedua, harus mendapat informasi dari kepala desa, lurah dan selanjutnya. Kemudian dari pengadilan, bahwa ini tidak terjadi sengketa, bisa ke Tipikor, Pengadilan Negeri Perdata, karena ternyata pernah ada kasus bahwa tidak ada sengketa, rupanya dalam sitaan APH sebagai hasil tindak pidana korupsi. Nah, salah satu upaya yang lain bisa menjadi formulasi, kumpulkan seluruh notaris dengan APH, membuat formulasi agar tidak ada kegambangan kegelisahan para notaris jika sewaktu dipanggil. Pointer-pointer apa yang disepakati, utamanya terkait dengan jika ada indikasi-indikasi dugaan pemalsuan misalkan. Oleh karenanya ada baiknya setiap penjual pembeli membuat surat pernyataan setidaknya bahwa harta benda ini adalah bukan hasil tindak pidana dan seterusnya. Itu sebagai upaya untuk memastikan notaris tidak terlibat di situ. Kecuali ya, mohon maaf, ada oknum notaris memang sengaja memastikan. Nah, setidaknya mitigasi risiko itu memberikan rasa kenyamanan, akuntabilitas pada transaksi yang dihasilkan, dan tidak gampang dituduh adanya bersama-sama misalkan dalam mafia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan singkat. Kemudian pertanyaan kedua dan ketiga ini terkait dengan pengawasan internal, pengawasan. Nah, adik-adik mahasiswa terkait dengan integritas dicatat ya. Bukan hanya perbuatan tercela, bermain perkara, tetapi juga integritas yang bersangkutan dalam peran perkara tidak boleh menyembunyikan alat bukti. Bersekongkol dengan saksi, mengarahkan originalitas keterangan saksi. Itu integritas juga. Kita bisa membayangkan ya, ditunjuk tim APH, mau penyidik, mau polisi, mau jaksa, ya. Tapi dia memanipulasi alat bukti. Berarti ini tidak integritas dalam peran perkara. Jadi tidak sesempit kalau ada oknum jaksa, oknum APH main perkara, tapi memanipulasi fakta itu juga tidak berintegritas. Ingat ya, jadi lebih luas. Tadi saya sampaikan juga, itulah peran pengawasan untuk penjamin mutu. Salah satu instrumen atau sistem untuk menjaga agar setiap perkara yang ditangani sesuai dengan prosedur. Makanya kalau ada labdu penanganan perkara tidak profesional, kita periksa. Dan perlu diketahui, karena oknum-oknum itu ada beberapa jaksa yang sudah disidangkan di pengadilan, Tipikor. Jadi bisa lihat itu.
Kemudian integritas dimaksud bisa dimulai dipupuk dari mahasiswa-mahasiswi. Mencotek, itu bukan integritas. Integritas bukan ya? Enggak kan? Terus kemudian manipulasi daftar pustaka, plagiat. Nah, seperti itu tidak integritas. Tadi sampaikan Pak Dekan, satu nila setitik, samudra luas sekali, nilainya kena semua. Iya. Tetapi itu ada baiknya. Seperti yang saya jalankan. Bikinlah inovasi ilmiah, satu tetes tinta, seluruh samudra kena dampaknya. Jadi maknanya, bikinlah penelitian, tapi dampaknya luas. Ya, untuk pembaruan hukum, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi, inovasi sekecil apapun, kalau dampaknya luas, akan luar biasa. Yang terakhir, terkait dengan kewenangan. Karena sudah menjadi undang-undang, saudara keempat menanya tadi bisa bikin skripsi juga. Bagaimana implementasi pasal 54 ayat 2 dalam penanganan kasus konkret oleh hakim. Udah jadi skripsi itu. Kalau mau bervariasi, tambahkan pasal apa, pasal berapa. Udah jadi skripsi itu. Karena ini baru, pertimbangan hukum hakim. Kalau sebenarnya udah ada faktor meringankan, tapi sudah diformulasikan dalam bentuk norma yang diberikan oleh hakim, nanti akan diterapkan dalam proses persidangan. Nah, tentunya dalam menilai apakah ini penyalahgunaan atau tidak, makanya adik-adik bisa memformulasikan, menulis ringan itu seperti apa. Nah, tadi kan ada itu, ada ringan. Bisa jadi ringan di sini, di Jakarta berat. Ringan dalam artian tindak pidana apa ya? Fitnah itu ringan tapi sangat luar biasa dampaknya, apalagi viral. Nah, bagi korban dampaknya berat. Nah, kajian-kajian itu bisa menjadi bahan skripsi dan misalkan memberi pemaafan yang dimaksud pengertiannya terminologi pemanfaatan itu apa? Bisa melalui inovasi, temuan, atau novelty dalam tulisan-tulisan itu. Sehingga menjadi acuan, tulisan ilmiah menjadi acuan dalam penanganan kasus konkret, bukan hanya hakim tapi juga oleh jaksa juga, oleh APH juga. Nah, inovasi seperti itu, untuk pembaruan hukum seperti itu, akan ada manfaatnya. Tentunya untuk keadilan. Nah, bisa jadi kewenangan pasal 54 ayat 2, kajian hukum terkait kewenangan ini relevansinya dengan tujuan penegakan hukum, keadilan. Apa? Ditulis di situ. Oh, ternyata untuk perkara tertentu sesuai dengan asas keadilan harus diterapkan. Oh, dampaknya mungkin karena ringan, hukumannya nanti akan ringan, sehingga dampaknya lapasnya tidak penuh karena dihukum penjara. Dampak ekonominya itu. Nah, masih banyak seperti itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas. Nanti nanyanya juga boleh lewat WA, email juga boleh, telepon juga boleh. Karena kalau kita saling diskusi pasti dapat pahala, dapat keberkahan dan bermanfaat bagi untuk semuanya. Itu moderator yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sudah dijawab secara maraton langsung sama Pak Jamwas. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada beliau. Baik. Oh siap. Mungkin kepada yang penanya mungkin bisa langsung turun ke depan. Pak Jamwas akan langsung menyerahkan hadiahnya. Silakan, ayo bergerak. Yang cewek tadi juga ya, ayo. Langsung, ayo. Ini buku ini kami tulis Pak Dekan dengan sahabat kami juga salah satu Profesor Dr. Nur Basuki, guru besar dari UNER.
Ini terbitan kami terbaru 2025 September. Mungkin sekaligus penyerahan cindera mata langsung. Baik, sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan serta kontribusi berharga beliau sebagai narasumber. Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan hormat akan menyerahkan piagam penghargaan dan cendera mata. Penyerahan piagam penghargaan dan cendera mata tentunya langsung diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. SH, MHum selaku narasumber kita pada kuliah umum hari ini. Baik, mohon izin Bapak untuk tetap berkenan di depan karena berikutnya kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Baik, untuk seluruh peserta kuliah umum hari ini, mohon berkenan untuk berdiri dan boleh merapat ke tengah karena sesaat lagi kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Adik-adik berdiri dulu di tempatnya, ayo rapat ke tengah. Mohon gercep. Baik, teman-teman peserta mata kuliah umum pagi hari ini mohon dipercepat langkahnya untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu izin saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh pose kepal tangannya melambangkan semangat kolaborasi kita. Baik, izin saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Luar biasa, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Rudi Margono SHM Hum. Dan tentunya kepada seluruh peserta kuliah umum hari ini, jangan lupa untuk melakukan sesi scan barcode untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang telah mengikuti kuliah umum hari ini, sekiranya dapat melakukan scan terhadap barcode e-sertifikat. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian yang sangat antusias mengikuti kuliah umum kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan di kemudian hari, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, demikianlah rangkaian acara kuliah umum kita hari ini.
Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya Mustika Syarudin selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.